Pemirsa Farina TV kembali lagi dalam program Dialog Spesial bersama saya Siti Isnianinor. Melalui program Dialog Spesial ini, program Jaksa Menyapa dari Kejaksaan Negeri Simalungun akan membahas tentang program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. Program ini tentunya untuk mengawal dana desa agar tidak terjadi penyimpangan dana desa yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan selain itu juga untuk melayani dan juga penyuluhan bidang hukum dan untuk juga mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan desa yang baik dan benar. Nah, untuk itu di studio Farina TV telah hadir bersama saya Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, Bapak Bobi Sandri. Halo, selamat siang Pak Bobi. Ya, terima kasih, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Ya Pak, Kejaksaan saya lebih santai untuk memanggil Bapak sebagai Pak Bobi aja ini ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Sebelum kita membahas tentang program Jaga Desa ini, bisa dijelaskan seperti apa sih profil Kejaksaan Negeri Simalungun sendiri Pak? Ya, Kejaksaan Negeri Simalungun ini membawai kabupaten dengan wilayah hukumnya Kabupaten Simalungun. Dengan Kabupaten Simalungun ini membawa 32 kecamatan dan 386 desa, di mana personil dari Kejaksaan Negeri Simalungun ini hanya 48 orang yang terdiri dari 26 orang jaksa dan 22 orang TU. Sehingga dengan personil segitu kami juga harus melayani masyarakat, terutama di bidang hukum. Lalu untuk pelayanan publiknya sendiri, apa yang sudah dilakukan dari Kejaksaan Negeri Simalungun Pak? Untuk pelayanan publiknya banyak, seperti ada pos pelayanan hukum, pos pengaduan, laporan pengaduan masyarakat. Juga untuk bersifat aktif kami juga membuat pos jaga desa. Pos jaga desa ini dibawahi oleh bidang intelijen, diimbangi dengan pos pelayanan hukum dan juga pos pengaduan masyarakat, di mana masyarakat ingin mengadu tentang kinerja pemerintahan daerah ataupun kinerja pemerintahan pusat dan pembangunan, sehingga mereka dapat langsung melapor ke pos kami. Baik Pak, nah di Kejaksaan sendiri kan ada program Jaga Desa nih. Ini sebelum Bapak menjelaskan apa itu program Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa, bisa diceritakan dulu mengapa ada dibentuknya program Jaga Desa ini Pak? Program Jaga Desa ini sebenarnya sudah menjadi program unggulan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Republik Indonesia, di mana kami Kejaksaan Agung pernah bekerja sama dengan Kementerian Desa Kemendes, dan kemudian akan ditindaklanjuti ke seluruh kejaksaan negeri se-Indonesia. Namun dalam pelaksanaan ini belum optimal, jadi saya merasa pos jaga desa ini banyak manfaatnya. Pos jaga desa ini dapat ikut menyukseskan program-program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan menyelipkan misalnya pada waktu COVID ini adanya program distribusi vaksin COVID-19 dan pelaksanaan suntikan vaksin. Jadi di pos jaga desa ini kami bisa memantau, sehingga kami memantau dari desa ke desa mana yang belum, desa mana yang kekurangan, desa mana yang lebih, sehingga kami dapat menyampaikan ke pemerintahan dan juga penyalahgunaan ataupun penggunaan anggarannya. Sehingga pos jaga desa ini sangat perlu. Dan juga pos jaga desa ini banyak aparatur desa yang belum mengerti bagaimana pertanggungjawaban keuangan yang sebenarnya yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Baik Pak, lalu untuk sejauh sampai saat ini yang sudah dilakukan penyuluhan di bidang hukum kepada setiap kepala desa yang berada di 32 kecamatan di Simalungun ini, sudah sampai mana progresnya Pak? Progresnya mungkin kalau dalam persentase itu sudah sekitar 60%, dikarenakan luasnya Kabupaten Simalungun ini dengan 32 kecamatan dan 386 desa, sedangkan kami hanya memiliki 26 orang jaksa. Itu termasuk saya, Dik. 26 orang jaksa itu termasuk saya dan pejabat struktural ada 6. Ada Kasubag Bin pertama, Kasih Intel, Kasih Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti. Jadi itu sudah termasuk itu. Sehingga kami walaupun kami ada pos jaga desa, kami juga harus berjalan dengan aktivitas sehari-hari. Misalnya ada
pengaduan masyarakat yang harus kami tindak lanjuti. Jadi kami harus membagi-bagi pekerjaan itu. Tidak bisa sekaligus selesai, jadi harus sesuai aktivitas kami berjalan. Dan belum lagi sidang-sidang perkara biasa, perkara tindak pidana umum yang dilaksanakan di pengadilan negeri. Belum lagi perkara-perkara yang tindak pidana korupsi di tindak pidana khusus yang harus kami jalani. Belum lagi dengan MOU dengan perusahaan-perusahaan yang diitukan oleh bidang tata usaha negara. Berarti penyuluhan itu bersifatnya bertahap ya Pak pelaksanaannya ya. Baik Pak, lalu tadi kan sudah Bapak sebutkan juga ada penyuluhan kayak memantau kegiatan misalnya kayak pembagian dana COVID-19 gitu ya Pak ya. Nah itu supaya dapat digunakan dengan baik dan tepat sasaran penggunaan dana desa tersebut tadi, apa sih upaya yang dilakukan dari Kejaksaan untuk mengawal dari dana desa tersebut Pak? Jadi kami sekarang ini Kejaksaan pada umumnya lebih bersifat preventif daripada represif. Artinya kami lebih bersifat mencegah keuangan negara bocor daripada menindak. Sehingga kami sebelum mereka melaksanakan program pekerjaan mereka, karena ini program jaga desa ini kan setiap kepala desa mempunyai kewenangan khusus untuk masing-masing ciri khasnya. Misalnya di satu desa mau memaksimalkan bagian pertanian, dia akan memaksimalkan keuangan itu untuk pertanian. Ada yang untuk jalan, ya dia akan memaksimalkan untuk jalan. Jadi apapun yang mereka lakukan, asal itu untuk desanya, untuk kepentingan umum, asalkan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, maka kami mengarahkan. Dan kedua, apabila mereka keraguan dalam mengambil suatu kebijakan, ini boleh nggak nih? Ini boleh nggak nih? Boleh nggak beli mobil? Boleh nggak beli ini? Tapi kan untuk umum, ada yang tidak diperbolehkan dan ada yang diperbolehkan, sehingga mereka bisa bertanya sama kami. Sesuai dengan namanya jaksa, jadikan kami sahabat. Jadi kami itu adalah sahabat semuanya, sahabat bagi adik-adik dan sahabat bagi masyarakat semua. Baik, berarti pihak perangkat desa juga harus terbuka gitu ya Pak. Apa sih keinginan mereka gitu untuk membangun desa mereka untuk lebih baik lagi ya Pak? Iya. Lalu sejauh sampai saat ini jika kita lihat dari tahun sebelumnya gitu kan Pak, bagaimana sih fakta di lapangan soal pengelolaan keuangan dana desa ini Pak? Saya lihat dari tahun sebelumnya di sini tidak, artinya yang tindak pidana yang terjadi dapat dikurangi dikarenakan jika ada kami memperingatkan untuk mengembalikan dan habis. Tapi ada satu hal kunci untuk keberhasilan ini adalah jangan bohong. Artinya jangan ada dusta di antara kita. Apa yang kalian buat itu yang kalian laporkan. Sesuai dengan kayak dokter juga spesialis, apabila kita sakit kepala nggak mungkin kita bilang sakit dada. Bilangnya sakit dada, kok nggak sembuh-sembuh. Begitu juga dengan hukum ini. Lalu Pak, untuk dana desa ini tadi bisa dijelaskan sih seperti apa sih sebenarnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari dana desa ini sendiri Pak? Apa yang harus dibangun gitu dari desa tersebut? Pembangunan desa itu karena kewenangan itu ada di desa-desa, dia tergantung di tempatnya. Artinya gini, dengan adanya juga ini terkait juga dengan program PEN namanya, Pemberdayaan Ekonomi Nasional. Jadi dari desa-desa ini dapat membangkitkan nilai ekonomi sehingga mereka menjual apa yang jadi ciri khas mereka. Misalnya mereka membutuhkan jalan, mereka akan membangun jalan. Mereka membutuhkan bibit, ya mereka akan beli bibit. Asalkan itu untuk kepentingan umum dan dipertanggungjawabkan sebagaimana peraturan perundang-undangan berlaku. Oke Pak, baik. Nanti kita akan membahas terkait soal permasalahan ataupun problematika dari pengelolaan dana desa sendiri ya Pak. Lalu pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dialog spesial Evarina TV. Pemirsa, kembali lagi dalam program Dialog Spesial Evarina TV, tentunya masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dalam program Jaksa Menyapa dengan tema Jaga Desa atau Jaksa Garda Desa. Ya Pak,
Bobi, kita lanjutkan perbincangan kita dan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan problematika yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dana desa nih Pak. Nah, ini apa saja sih Pak kasus permasalahan yang ditemukan jika kita lihat dari segi SDM-nya Pak? Mengingat kan masih banyak nih kepala desa yang belum memahami ataupun bisa mengaplikasikan peraturan ini sesuai perundang-undangan ini Pak. Memang kenyataannya dalam realitas di lapangan yang kami temui adalah tim perangkat desa ini pertama tidak tahu tugasnya apa. Yang kedua, dia juga tidak tahu peraturan yang mengaturnya apa, sehingga mereka dalam melaksanakan sesuatu itu tidak ada pedoman. Yang kedua juga lemahnya fungsi pengontrol, fungsi pengawasan dari pemerintah daerah sendiri. Sehingga itulah kami membuat Posjaga Desa ini sebagai jembatan, sebagai pengawas dan sebagai pengayom bagi masyarakat, bagi kepala desa dan tim perangkat desa. Seperti apa sih fungsi dari BPD ini Pak? Fungsi mereka seharusnya mereka mengontrol dari perencanaan serta pelaksanaan. Di dalam tindak pidana korupsi, pelaksanaan itu yang paling penting. Dikarenakan di situ ada keluarnya keuangan negara. Namun pelaksanaan ini juga akan didasari oleh tim perencanaan, karena tanpa rencana mereka nggak tahu melaksanakan sesuatu apa. Yang saya lihat di sini perencanaan yang dibuat BPMD ini mereka harus turun ke lapangan sesuai dengan kebutuhan desa masing-masing. Itu yang saya bilang tadi, masing-masing desa itu mempunyai khas untuk mempunyai kewenangan sendiri untuk membangun desanya. Sehingga saya rasa BPMD itu belum optimal. Mungkin juga keluh kesahnya bersifat klasik karena personilnya tidak cukup, sama seperti kami juga. Namun yang namanya kita tetap memegang program jaga desa, jaga nagori, jaga negeri. Lalu, nah untuk supaya tim perangkat desa tadi ini bisa memahami kan apa sih upaya yang dilakukan dari kejaksaan ini Pak? Tapi yang paling pertama adalah melakukan penyuluhan, membuat pos dan membuat tempat pengaduan. Artinya di sini kami pertama sudah memberikan masukan dan memberitahukan peraturan. Mereka berjalan, apabila mereka nyangkut ataupun mereka ada kendala, mereka bisa melapor ke pos jaga desa. Belum puas juga dengan pos jaga desa untuk mereka dapat pergi ke kantor kejaksaan negeri dan terbuka untuk mereka dalam berkonsultasi kapan saja, kecuali hari libur karena ya. Baik Pak, lalu jika dari permasalahan ini kita nilai dari teknis dan administrasi nih Pak. Ya. Biasanya kan sini ada pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa ataupun perangkat desa. Nah itu bagaimana sih supaya penyimpangan dana desa ini tidak terjadi dari pertanggungjawaban itu Pak? Karena kan kita juga tidak menutup mata ya soal kepala desa yang hanya mengelola sendiri nih dana desanya sendiri Pak. Yang banyak kepala desa yang menggunakan secara otoriter, dia dalam bahasa pakainya one man show, sehingga mereka mengatur semua. Jadi untuk hal itu pertanggungjawaban itu makanya kami melakukan penyuluhan hukum. Artinya bagaimana pertanggungjawaban ketika dibuat ini, bagaimana pertanggungjawaban ketika dibuat yang berikutnya. Jadi pertanggungjawaban itu kan macam-macam, ada pekerjaannya berupa fisik, ada yang jasa, sehingga pertanggungjawaban itu beda-beda. Di situ juga harus berperan dari pemerintah daerah juga bagian inspektorat untuk melakukan bimbingan teknis, dan ada namanya pendamping. Jadi pendamping itu adalah dari Pemda, pendampingan hukum dari kami. Pertanggungjawaban itu dilaksanakan oleh inspektorat, namanya inspektorat untuk di daerah untuk pertanggungjawaban keuangan. Itu berupa kwitansi, tapi pertanggungjawaban hukum tetap kami bimbing secara teknis. Dari sekian tahap untuk pelaporan pertanggungjawaban ini, sebenarnya apa yang paling riskan ini Pak? Agar pengelolaan keuangan desa ini benar-benar sesuai dengan perundang-undangan gitu Pak? Yang paling riskan adalah ya pertama kepala desa harus mengerti bahwa uang itu dititip sama dia untuk membangun desanya, bukan untuk dia sendiri. Itu yang paling penting, mentalnya. Juga kami dalam penegakan hukum juga kalau melaksanakan sesuatu juga berdasarkan hati nurani.
artinya kami juga melihat kepala desa ini ada nggak niatnya untuk diri sendiri. Tapi kalau niat dia untuk ini, kami berupaya untuk mempertanggungjawabkan itu agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lalu Pak, bagaimana sih Bapak melihat karakteristik dari desa-desa sendiri gitu kan dalam mengelola keuangan desa sendiri, Pak? Macam-macam. Macam-macam ya. Ada yang takut-takut sehingga nanti nggak dibangun-bangun. Yang udah pasti ada istilahnya kita harus berbuat. Kalau kita tidak berbuat, itu pasti salah. Kalau kita berbuat, ada kemungkinan salahnya 50, benarnya 50. Masih ada kebenaran. Tapi kalau kita tidak berbuat untuk itu udah pasti salah. Oke, baik Pak. Masih seru perbincangan kita terkait penggunaan dana desa ini ya Pak. Lalu nanti kita akan membahas tentang sinergitas antara pihak kejaksaan dengan polisi dalam menindak lanjuti jika ada terjadi penyimpangan dana desa ya Pak. Jadi pemirsa tetap saksikan dialog spesial, jangan kemana-mana. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Spesial, tentunya masih dengan Kejaksaan Negeri Simalungun dalam program Jaksa Menyapa dengan tema Jaga Desa, Jaksa Garda Desa. Nah, baik Pak Bobi, kita akan membahas terkait tentang penyelewengan dana desa jika dilakukan oleh oknum kepala desa ini. Apa sanksinya yang diberikan? Dan juga apa sinergitas antara pihak kejaksaan, Pemkab Simalungun dan juga kepolisian untuk menindak oknum tersebut, Pak? Nah, itu hal menarik, agak panjang. Jadi untuk penyelewengan dilakukan oleh oknum kepala desa, yang paling pertama kami akan melakukan suatu yang preventif, artinya mengajak dia untuk mengembalikan uang yang sudah diambilnya itu ataupun penyelewengan yang terjadi. Namun sebelum itu kami juga melihat apakah ada niat dari si kepala desa untuk mengambil keuntungan ataupun itu kesalahan administrasi. Jadi sehingga kami betul-betul di sini harus membuktikan bahwasanya ada niat dari dia. Kalau itu kesalahan administrasi, kami akan mengupayakan bahwasanya untuk bisa menyelesaikan administrasi keuangan yang dilaksanakannya. Sedangkan untuk sinergitas dengan kepolisian dan kejaksaan, itu paling pertama, kepolisian punya kewenangan sendiri dan kami punya kewenangan sendiri. Masing-masing itu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Namun kepolisian setelah memberikan penyidikan, mereka juga harus melimpahkan atau memberikan berkas perkara kepada jaksa untuk diteliti. Sehingga saya rasa kepolisian dan kejaksaan juga sama prinsipnya untuk melakukan menjaga preventif, artinya tidak ada kebocoran keuangan negara daripada bersifat represif, apalagi kerugian negara yang kecil sehingga dapat dikembalikan. Ya, kita tidak ada untungnya juga masukkan orang ke dalam penjara kalau uang negara mesti bocor, dan ini bagus uang negara kembali. Sedangkan sinergi Pemda itu artinya kita bersama-sama dengan pihak Pemda mengawasi, artinya kapan akan dilaksanakannya, kapan ada pembayaran. Jadi sehingga sebelum pembayaran itu dibuat, kita bisa melakukan penyuluhan hukum terhadap mereka sehingga mereka tahu menggunakan uang itu untuk apa. Oke, baik Pak. Jadi mengingat tadi bahwa di Kejaksaan Negeri Simalungun hanya terdiri dari 26 pegawai ya, kita bilang gitu ya Pak ya. Jaksa ya Pak, maaf maksud saya jaksa gitu. Dengan adanya banyak aktivitas lain dari kegiatan Kejaksaan Negeri Simalungun ini sendiri, kan ada juga program Jaga Desa ini, pos Jaga Desa kan, tentunya kan akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas lain ini Pak. Sementara banyak nih pos Jaga Desa yang di wilayah Kecamatan Simalungun sendiri, Pak. Ya, itu memang kami agak kesulitan. Cuma bagaimanapun kami tetap jalan. Di jumlah pegawai kami itu ada 48, 26 organ jaksa. Jadi 26 organ jaksa itulah yang bisa bersifat fungsional ya. Bisa dia melakukan penyuluhan hukum dan pendampingan serta melakukan sidang. Kami menjadwalkan, artinya buat kelompok-kelompok
Menjawabkan misalnya dia ada di hari sidang, dia tidak akan ikut pos jaga desa. Kalau dia ikut pos jaga desa, dia tidak bisa sidang. Dan namanya jaksa ini and on the bar, jaksa itu satu. Jadi walaupun kami 26 ini satu tugas fungsinya, sehingga kami saling menutupi. Dan juga saya tambahkan tadi masalah sinergitas Pemda. Sebenarnya pos jaga desa ini sangat penting, Pak. Di sini kami juga bisa menyukseskan dan mengawasi, bisa dua langsung, memonitor. Apabila ada program-program yang langsung ke masyarakat bawah, seperti BLT, seperti suntikan vaksin, dengan cara pos jaga desa ini, karena kami ke desa mengatakan, cuma kami ketika kami melakukan penyuluhan, kami posnya tetap ada. Sehingga kami nanti ada petugas yang mengambil pos pengaduan itu. Tidak bisa di pos itu, bayangkan kalau kita 32 kecamatan, kalau satu pegawai di situ udah tinggal 12 di kantor kami. Jadi sehingga kami itu menggilir. Maksudnya tidak statis di situ. Nanti ada penjadwalan. Belum lagi nanti ada pelayanan hukum gratis yang akan dilaksanakan di tempat-tempat keramaian. Kami sekarang ini kan penjaga kopi ada prokes, mungkin udah ada jaga jaraknya. Jadi artinya pos jaga desa ini bisa melakukan pencegahan terhadap dana desa, bisa menyukseskan program pemerintah dan memonitor serta mengawasi bagaimana berjalan. Saya rasa sangat penting dan sangat efisien. Baik Pak, jika kita lihat dari data-data tahun sebelumnya nih Pak, bagaimana sih potensi dari penyelewengan dana desa di wilayah Simalungun sendiri Pak? Sebelumnya saya mencari informasi, memang banyak kepala desa yang tiba-tiba jadi tersangka tindak pidana korupsi. Tapi sekarang ini sudah agak lemu karena adanya tindakan preventif. Artinya adanya pemahaman dari kami APH itu lebih bagus mengembalikan daripada menjagakan orang. Buat apa, dan tidak ada untungnya untuk menjagakan orang itu, apalagi kepala desa. Ya mungkin dia awam untuk pertanggungjawaban hukum dan baru karena program dana desa ini juga baru dicanangkan oleh pemerintah pusat. Setelah dicanangkan ini, barulah kita buat kekurangan-kekurangannya. Itu banyaknya kepala desa yang nyangkut masalah tindak pidana, apalagi tindak pidana korupsi, sehingga kita membuat penyuluhan hukum untuk mencegah dan melakukan kegiatan preventif untuk mengembalikan uang negara daripada represif yang memasukkan dia ke dalam penjara. Nah, untuk peta desa sendiri yang rawan akan penyelewengan itu ada tidak Pak? Kalau peta tidak ada, karena itu tergantung dengan mentalnya dan dari kepala desa. Berarti tergantung kepala desanya nih ya Pak ya. Oke, baik Pak. Sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun ini Pak, apa sih imbauan yang ingin disampaikan khususnya ini kepada kepala desa sendiri agar tidak menjadikan dana desa ini semena-mena saja gitu digunakan Pak? Ya, imbauannya kepala desa dalam menggunakan dana desa itu sebijak-bijaknya. Artinya untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan sendiri ataupun keluarganya. Itu saja. Itu sih. Baik Pak Bobi, Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun, terima kasih atas informasinya dan sudah bersedia hadir di studio Evarina TV. Semoga apa yang kita bahas tadi ini menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lainnya gitu ya Pak. Dan juga agar penyerapan dana desa ini tidak terjadi kebocoran uang negara gitu ya Pak. Sesuai tujuan. Ya, sesuai dengan tujuan. Baik pemirsa, saya Siti Isneni Nur pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.